saya kali ini akan ditemani oleh perempuan yang dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi kedua di UNIF. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Zaskia Zikra Alexa dan di UNIFku aku kuliahnya jurusan hubungan internasional nih Kak. Hubungan internasional ya guys. Nah jadi kita panggil Nabila siapa nih? Abil aja. Abil aja. Kita panggil Kak Abil ya. Nah kan kakak nih udah menjadi mahasiswa berprestasi kedua nih di UNIF. Gimana sih Kak rasanya? Jujur, rasanya seneng pasti kan. Dan juga karena kemarin itu persiapannya cukup singkat. Dan juga kan kalau misalnya untuk ngikutin Pilmapres itu ada gagasan kreatifnya. Terus emang itu tuh harus kebut semalam. Hah? Maksudnya bisa langsung siap itu? Iya, nah itu tuh aku beneran yang kayak muter otak karena aku pernah ngikut beberapa pengabdian gitu. Dan emang gagasan kreatif ini kan semacam program yang bisa kita berikan lah untuk masyarakat gitu. Terus akhirnya aku pakai itu lagi kan, pas aku coba masukin pas pemilihan itu ternyata lolos dan mewakili Itu FISIP. unexpectable nggak? Iya, itu enggak. Karena kebut semalam bro. Iya, karena aku kayak berharap apa sih dari kebut semalam itu tiba-tiba? Iya. Karena aku mikir kayak, ini paling aku nggak lolos nih gitu kan. Dari sekian banyak finalis, aku mikir kayak, aku tiba-tiba ditelepon gitu. Iya kayak, ya udahlah nggak apa-apa, kita coba aja gitu kan. Nothing tulus aja gitu. Tahu-tahu ternyata lolos nih gitu, sampai ke seleksi UNIF. Tapi memang mungkin karena aku sendiri persiapannya kurang gitu, jadi ya jadinya di situ saja. Iya, jadi juara 2 aja. Tapi itu sebagai suatu pencapaian yang sangat bagus. Tapi selamat loh Kak Abil ya atas pencapaiannya. Terima kasih. Nah, sejak kapan sih Kak Abil tuh mulai serius dengan prestasi akademik kakak? Kakak lebih sering ke prestasi akademik atau non akademik? Aku sebenarnya lebih ke non akademik. Gimana tuh? Kayak pertukaran pelajar. Pertukaran terus pelajar. juga iya aku tuh suka, kan aku seneng banget nih public speaking gitu kan. Jadi aku kayak beberapa kali juga ikut lomba pidato. Tapi tidak dipungkiri juga aku juga belajar lah dikit-dikit kayak lebih ke arah akademik. Misalnya ngikutin esai, terus kayak kalau di HI itu ada yang namanya position paper Kak. Nah itu juga ada lombanya, sempet juga ngikut. Kayak lomba gitu. Per kelas gitu atau per orang? Per kelompok gitu. Jadi ya sebenarnya ya 50-50 lah gitu. Semut aku aja kan, Gen Z itu moodian banget kan. Gen Z itu harus menuruti moodnya sendiri, kalau nggak bakal kerjain tuh. Iya, benar banget. Nah, gimana nih Kak Abil ngebagi waktu untuk antara kuliah, organisasi, sama kehidupan pribadi kakak? Nah, kalau untuk membagi waktu, sebenarnya aku sendiri tuh kan memang selalu bikin schedule. Jadi kalau misalnya aku tahu nih, kalau misalnya kuliah kan kita ada jadwalnya sendiri gitu. Dan tapi ya namanya kuliah kadang masuk, kadang nggak masuk ya, gitu kan. Itulah dosennya guys. Ya begitulah. Jadi aku udah kebiasa untuk nyatet dulu misalnya kegiatan aku di luar dari kuliah. Karena kalau kuliah itu kan kewajiban ya. Jadi terlepas dari apapun kegiatan aku, tetap kuliah akan aku nomor satukan gitu. Karena tujuan aku kuliah ya untuk mencapai itu semua lah. Iya. Gitu. Terus kalau dibilang time management, ya to do list aku sih biasanya Kak, kayak misalnya hari ini aku harus ngapain. Kayak hari ini nih, aku magang nih dari pagi gitu. Oh Kak tadi magang, masih magang. Aku magang. Kakak magang di mana tuh Kak? Aku magang di Disbepar Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota. Oh. Jadi terus ini kan ada kegiatan, terus aku bikin lagi tuh semuanya, terus juga pulang kan mau belajar, mau nyicil skripsi ya guys, sebagai anak semester seperti tua inilah. Ini gitu. Bagaimanalah kami ini guys, tolong doakan guys yang terbaik guys. Doain kami. Nah kayak gitu, kalau untuk ngebagi lah kegiatan-kegiatan aku dalam sehari-hari. Berarti kakak nih apa aja itu pasti bakal kecatet ya Kak? Aku suka nyatet banget Kak. Memang suka nulis? Iya aku suka nulis. Pernah ikut lomba nulis nggak? Kalau lomba nulis, ini rekom dari aku sih kalau memang kakak suka nulis. Kalau lomba nulis enggak, cuman aku baru-baru kemarin ikut buat masuk ke antologi puisi kayak bikin buku gitu. Iya. Ya itu hasil tulisanku yang gabut tiap malam. Seperti itulah Gen Z itu rata-rata
harus kepikiran langsung, Iya. baru ada idenya. Harus spontan Ada spontan. Nah, kakak, menurut kakak, atau kita panggil Abil aja kali ya, Iya. karena kita kan seangkatan ya. Oke. Nah, menurut Abil gimana nih tips belajar yang paling efektif Mm-mm. untuk ngebantu dalam bidang akademik dan non akademik kamu? Kalau dari bidang akademik sendiri, aku tuh suka banget Pomodoro Teknik. Jadi Pomodoro Teknik tuh misalnya belajar nih 30 menit gitu. Nanti setelah 30 menit aku belajar, aku mutusin buat 15 menit atau 10 menitnya aku istirahat nih gitu. Tapi aku nggak boleh megang HP selama istirahat itu gitu. Kenapa? Karena ada beberapa jurnal yang aku baca juga, itu tuh ngeganggu kayak distraksi banget, otak iya. kita gitu. Ke-distract banget itu Iya, pasti. nanti kita kan pastinya Iya. kayak abis itu misalnya kita belajar Ntar lah. ya ntar lah, gitu ntar lah. kan, kayak kita nge-scroll TikTok keasikan terus Iya, kayak bener. udah sejaman tahu-tahu ternyata nggak lanjut nih belajarnya Iya, kayak betul, gitu. aku Makanya aku gitu pakai Pomodoro Teknik. Mm-mm. Biasanya aku pakai alarm karena biar tahu aja gitu kayak udah nih Bil, udah selesai, udah nggak usah lagi kayak Stop gitu. dulu, istirahat dulu, stop. Sama ya Terus? paling aku ngejadwalin belajarku. Terus juga di luar dari belajarku, misalnya aku mau daftar lomba nih, itu kan berarti memerlukan waktu kan, entah Iya. itu administrasi atau semisal kita ikut duta-dutaan, itu kan Iya, pasti bener. kita harus ngelatih nih minat bakat gitu. Karena aku sendiri tuh pinternya di storytelling gitu, biasanya memang paginya misal nggak ada kuliah nih, aku belajar dulu sejam 2 jam gitu kan, nyicil lah materi untuk kuliah besok gitu. Storytelling kakak tuh belajarnya dari cermin sendiri atau gimana? Aku tuh, iya aku suka banget dari cermin kan? Ya, aku juga suka gitu. Apalagi kalau cewek-cewek lagi make upan, Iya. itu jangan diganggu karena dia lagi buat vlog. Iya. Dia lagi tutorial make up. Kayak halo guys gitu, Iya. aku makeup, aku pakai ini produknya Iya, kayak aku gitu. juga gitu loh. Besok Jadi aku Gimana, kayak setelah itu misalnya besokannya aku mau ada ya tes minat bakat kayak atau apalah itu, atau storytelling atau pidato. Nah, cermin aku tuh betulan yang kayak on point lah pokoknya, dia lah yang membantu aku di situ. Karena aku kan maluan ya, orangnya. Kayak kita kan nggak mungkin maluan. Nggak salah dengar nih. maluan, jujur. Aku introvert, Sebanyak Kak. yang aku denger, yang aku tahu, ternyata kamu maluan, nggak nyangka. Aku introvert guys BTW. Aku INTJ, MBTI-nya. Terus ya udah, jadi nanti intinya tuh aku selalu ngasih waktu luang. Jadi aku nggak boleh dalam satu hari itu aku burn out lah bahasa anak Gen Z ya. Gen Z kan Iya. kita nyantai dulu baru Nyantai kerja dulu ya kami gitu. mah. Jadi ya kayak gitu tuh alurnya. Kalau aku mau menyeimbangkan antara akademik sama non akademik aku. Tapi kalau memang bener-bener apa ya urgent banget, misal lagi masa UTS, aku bener-bener gak kepikiran lagi kayak aduh aku nggak peduli non akademik aku, terserah nih duta-duta, terserah deh TS kayak gitu. UAS tuh kayak Iya, yes lah, gak bisa diganggu nggak gugat. bisa karena di Nggak HI bisa. kan banyak kayak hafalan-hafalan juga kan Kak. Jadi aduh kataku aku ngapain ya gitu, ya udah aku fokus aja ke UTS sama UAS aku, biasanya kayak gitu karena prioritas gitu. Bener lah, aku juga gitu kok. Jadi kami ini berada di fakultas yang sama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Visip. Sip. Nah, kakak tadi ada ngomong tentang pertukaran antar provinsi. Apa motivasi kakak untuk ikut pertukaran antar provinsi itu? Motivasi aku sebenarnya aku tuh Atau dadakan gitu kak? Nggak, gimana? kalau nah ada fun fact, sebenarnya aku itu orangnya sangat amat suka hal yang spontan. Aku tuh punya goals, tapi kadang goals aku tuh kayak aku lupa gitu. Jadi kemarin itu sempet dikasih tau lah sama salah satu abangku gitu, Dek ada pembukaan ini nih PPAP nih gitu. Terus aku yang kayak PPAP itu apaan ya kayak gitu, karena aku beneran nggak ada searching gitu kan. Terus kayak udah adek coba aja, adek kan suka jalan-jalan kayak gitu. Terus aku yang kayak emangnya tuh jalan-jalan kemana, aku gituin. Terus kayak abangku tuh awalnya bercanda kan, kayak itu ke Bali, kan adik mau ke Bali kayak gitu. Oh kebalik kak? Iya, aku ke Bali. Terus kayak pas itu ya udah aku coba deh gitu, bener-bener yang kayak setengah hati gitu. Tapi tetap aku jalan, ngerti gak sih kayak Paham, spontan gitu, ya, otomatis. Udah kelanjur juga. Iya, kayak kayak udah kelanjur. Udah bikin ini segala macam Daftar gitu. apa segala macam berkas ya kan? Terus kayak ya udah aku coba deh daftar nih gitu kan, daftar besokannya tes gitu. Satu hal yang bikin aku culture shock itu memang pas tes itu keras banget. Maksudnya tuh kayak mereka tuh semua di sana tuh ambisinya gede-gede Kak. Aku kayak Dibanding ya Allah, dibanding sama kita yang aku. kayak
Aku yang cimit-cimit dan Iya. fun fact-nya tuh kayak kebanyakan yang lebih tua dari aku. Dan aku kayak kaget kayak Lebih tua gimana? kayak Maksudnya? misalnya aku kan 20-an kan. Iya. Nah, mereka tuh banyak yang kayak 24 ke atas. Oh, Karena itu berarti kan kayak usia umum ya? pemuda gitu. Oh, Usia iya, pemuda paham, itu paham. kan dari singkat aku lupa sih antara 13 sampai 30 atau 17 30 pokoknya gitu. Jadi kayak pas itu aku ngerasa ciut dong, Iya, kayak itu tuh bener. kan lebih tua dari aku ya gitu. Jadi aku bisa nggak ya dengan pengalaman aku yang kayaknya tuh lebih sedikit lah daripada mereka Iya, gitu. bener. Terus pas tes dan emang itu berat banget pertanyaan yang diberikan tuh berat. Kayak aku tuh sampai Tesnya ditanyain gimana tuh Kak? Secara tulis atau secara itu form? banyak banget, itu dari Oh. pagi sampai malam. Jadi kayak paginya tuh kami tes tertulis dulu. Jadi kayak ada tes tertulis, itu terbagi nggak salah aku tuh ada literasi kebangsaan kayak tentang Pancasila kayak gitu-gitu. Kan sebagai pemuda Oh, kan. umum semua ya? Ya, terus tentang Tanjung Pinang, tentang Kepri gitu. Udah mulai lokal. Dan mulai ya. kayak muatan lokal Iya, ya, muatan bener. lokal. Terus ada bahasa Inggrisnya Iya. gitu. Dah, selesai dari itu break bentar. Habis itu baru tes yang keliling. Aku tuh lupa itu nama tesnya apaan, tapi itu keliling. Tes dari psikotesnya, psikolog kita gitu kayak ditanyain. psikotes juga dicek ya? Ada terus tuh tes bahasa Inggris, tes Itu wajib sih wawasan aku bilang. kebangsaan, terus tes ilmu pengetahuan, singkat aku tuh juga ada. Sama kami itu kan ada bikin kayak proposal gitu Kak, proposal pengabdian gitu. Jadi apa sih aku nih, kenapa sih mereka harus pilih aku gitu. Iya. Jadi kayak aku harus meyakinkan mereka, ya karena aku punya ini loh, aku punya inovasi. Karena aku bisa gitu. ini loh, Ya, karena aku bisa ini gitu. Karena aku kan. punya inovasi nih. Pede di sini. dulu gak sih? Ya yang pede gitu? aja Pede dulu, dulu gak sih? gitu. Terima gak terima? Gas aja gitu. Iya. Walaupun aku ngerasa ini ide aku nih impossible nih kayaknya. Ini Cuman ide aku bisa nggak ya? nggak apa-apa, Iya. ya kita mulai aja dulu gitu. Secara spontan beneran. Terus udah dites-tes segala macam, langsung ke minat bakat. Nah, aku tuh jujur orangnya agak kaku. Kalau misal kayak ke arah seni gitu, aku tuh kan lebih suka nulis ya. Tapi Iya, kan sedangkan ini kan unjuk bakat gitu. Iya. Masa iya sih aku biarin jurinya ngeliatin aku nulis gitu kan. Jadi aku kayak yang oh ya udah deh aku coba storytelling gitu. Tapi ya storytellingnya membawakan tentang Melayu gitu. Tapi ternyata nggak boleh satu dan aku tuh baru tahu di hari itu kan. Ah ya udah deh, aku langsung nyanyi. Sama aku nunjukin hasil tulisan-tulisan aku, kayak puisi-puisi aku dan segala macam kayak gitu. Terus baru setelah itu break dan singkat aku tuh terakhir langsung pulang sih, cuman kayak ada break makan malam gitu. Terus ya udah setelah itu Berarti ini di Bali Kak? enggak, ini tesnya masih di sini, Pinang ya? masih di Tanjung Pinang. Ya benar-benar. Nah terus udah pulang lah gitu. Tapi aku tuh beneran yang kayak udah deh, nothing tulus aja, terserah aja deh Ya gitu. udahlah, yang penting kita udah menjalani guys. Terus aku yang kayak aku Kami Gen Z tuh pasrah gitu. datang kerjakan lupakan. Bener banget. Iya kan? Aku yang kayak udah Oke. aku pulang harus makan Udah es krim lah. selesai gitu. Pulang kita harus tenang, kita Iya, harus tidur nyenyak gitu. harus banget. Nah terus tiba-tiba di grup kami kan ada kayak grup khusus delegasinya, kayak bukan delegasi deh peserta gitu kan. Peserta. Terus kayak dibilang selamat. Cuman awalnya tuh bukan aku yang di tag, ada kayak yang peserta lain Teman-teman kan. lain ya. Jadi aku mikir oh ya udah aku udah kalah nih gitu. Ya udah terserah gitu. Terus tiba-tiba ditanyain, "Memang iya yang ini orangnya?" Nggak salah tag. Ada kayak temanku bilang gitu kan. Terus pas ku buka postingan ternyata itu aku. Terus aku kayak nge-freeze gitu kayak, "Hah? Kayak gitu?" Aku kayak, "Hah? Aku lolos gitu." Dengan segala persiapan yang serba spontan ini Yang gitu. segala apa adanya. Ternyata lolos gitu. Jadi aku di situ tahu kalau ya itu memang rezekiku aja gitu. Iya, Emang benar-benar. porsi yang harus aku dapatkan Iya, gitu. benar. Seporsi kemenangan. Seporsi Kata. kemenangan. Bukan Ada seporsi kekalahan. Seporsi mie ayam itu ya. Gitu. Jadi ya itulah perjalanan singkat dari PPAP aku sendiri dan karena aku tuh suka bersosialisasi sama masyarakat. Cuman emang rada malu aja anaknya di Aku satu hampir hari 2 hari bingung tadi. gitu. Aku suka bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi sebelumnya dia bilang aku introvert. Bagaimana itu? Tolong jelaskan. Tapi aku nggak tahu ya karena mungkin aku introvert, aku tuh cepet banget tau habis energi gitu. Ngumpul paham, paham. rame-rame gitu kan, nanti Tiba-tiba aku diem gini. Habis energi sendiri, Mm-mm. gak mood sendiri. Kadang aku nggak enak sih sama temenku ya. Iya, bener-bener aku gitu juga kadang loh. Duh, sorry ya teman-teman. Nah, pengalaman paling berkesan di provinsi itu apa? Yang Yang PPAP. pertukaran, ya Mm-mm. PPP. Sebenarnya salah satu hal yang paling berkesan
karena aku ngerasa kayak aku tuh paling kecil di situ. Kayak Oke, hey aku paling kecil, aku bisa loh gitu. iya. Nah, kan aku tuh masih berada di imajinasi aku kan, di dunia aku sendiri yang aku mikir tuh kayak oh ya udah paling juga yang seumuran sama aku nih gitu kan. Waktu itu aku masih 19 tahun. 19, aku masih 19. 2000 berapa itu ya? 2025. 19 atau 20 aku lupa deh. Pokoknya di situ. Terus pas aku datang gitu kan. Aku benar denger yang pertama kali aku denger pas datang sampai hotel tuh kayak gini. Kamu S2-nya di mana? Aku kayak, "Hah? Sabar. Wait, Sabar. bentar. Saya masih semester 3 Iya, waktu itu. iya. Ya bener gak sih? 4 apa 5 4 gitu. ya? Itu kayak sabar. Aku mulai mencerna kan di otak Sabar. aku. Kayak ini gimana nih? Apa nih maksudnya gitu kan? Sabar, kami masih mengerjakan Iya. metopel. Sabar. Tahan dulu, tahan. Bener-bener. Kami masih ngerjain metopel Tolong, gitu. sabar, jangan dulu. Terus kayak ya udah, mereka tuh pada ngira kan aku tuh apa ya? Mereka ngira tuh aku udah tua lah bahasanya, udah kayak 25 gitu kan. Terus aku kayak, "Enggak, Kak, aku 20 tahun." Terus mereka kaget. "Hah? 20 tahun?" kayak gitu. Terus aku tanya, "Emang Kakak umurnya berapa?" "Aku 24." Terus aku kayak yang Allahu Akbar. Dan emang kayak kan kami berkelompok kan. Jadi kami tuh ditaruh di 3 dusun bahasanya lah kalau bahasa kita. Itu tuh ada sebatu kelihatan sama pejeng. Aku dapatnya di sebatu. Dan di situ aku beneran kayak ngerasa paling kecil karena 2005 gitu. Ya, Dan yang kayak yang lain tuh yang kayak udah selesai koas. Kayak kan ada yang calon dokter gitu kan. Terus ada yang udah kerja, ada yang udah lanjut S2, ada yang udah jadi guru. Bener. Jadi aku ngerasa kayak Kita yang masih OTW nih, sabar dulu, sabar, tenang. kenapa dunia begitu cepat? Iya. Aku nggak bisa. Aku nggak Atau kita siap. yang salah ditempatkan di mana ya? Iya, jadi aku kayak itu sih pengalaman berharga karena aku ngerasa kayak oh dengan aku yang seperti ini, aku tuh masih punya kapabilitas itu loh untuk tetap berada di dalam ruangan orang-orang hebat Orang yang gitu. hebat, yang udah mendahului kita. Iya benar. Jadi aku ngerasa kayak ya yang penting coba aja deh Iya, kayaknya bener. lain kali gitu. Bener. Makanya setelah itu aku ngerasa kayak aku punya keberanian dan self confident lah untuk mulai hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kayak diantara semua yang udah mendahului kita, yang udah merasakan pontang-pantingnya kita tuh lagi pontang-panting sekarang guys. Iya bener. Tapi ya in Iya. our paths lah gitu. Ya, it will pass juga. Mm-mm. Jadi setelah kamu PPA kan tadi? PPAP. PPAP, Mm-mm. itu apa yang kamu rasakan atau kamu bisa bandingkan dengan daerah kamu sendiri? Oh beda banget. Ya kan? Tapi- itu tuh yang paling ditunggu tuh. Tapi Gimana nih tetap- rasanya kayak perbedaan antara satu kota ke kota, satu pulau ke pulau ya kan? Beda. Sebenarnya banyak ya, karena mungkin di Kepri ini kan kita juga kebudayaan Melayu itu kan emang berdasarkan Luas oleh banget, Islam banyak. ya. Jadi kayak kita kan hal-hal misalnya kayak tradisi, adat dan segala macam itu kan memang didasarkan dengan Islam lah, dengan Muslim gitu kan. Jadi pas ke Bali, mereka kan juga rich ya, apa sih budayanya, culture-nya gitu kan, rich banget. Barat Bener-bener kayak mereka tuh masih berkutat di situ, yang kayak memang setiap minggu tuh selalu ada acara dan mereka ada pura dan puranya tuh nggak pernah sepi, itu pasti ramai Rame tiap terus, malam. iya. Jadi pertama kali yang aku sadar, aku tuh di sana masih yang kayak di angan-anganku tuh aku paling di sana adalah suara azan gitu ya. Ternyata nggak ada, bener-bener cuman kamu tuh nggak sih kayak jam 10 itu ada suara gamelan. Bayangin kamu di sini tidur suaranya gamelan. Jadi kayak, itu yang kita rasain pasti kayak ini apa aku aja yang denger atau orang lain juga denger iya, aku selalu nanya langsung sama, berbau mistis nih. aku selalu bilang ke roommateku kan Iya. kayak, Kak Bina denger nggak? Denger adek, pasti kayak gitu. Karena aku beneran takut gitu loh. Overthinking sendiri jadinya. Langsung OVT, terus aku nanya sama bapak asuhku gitu kan. Dia bilang iya, itu tuh emang kayak gitu. Setiap gitu. jam berapa tuh? Mereka 10 tuh ya? jam 10, jam 11 tuh kayak masih latihan gitu loh untuk upacara mereka. Karena kan mereka pakai 10, gamelan. 11 malam? Iya. Masih latihan gimana? Jadi aku kayak yang udah kayak gitu tuh ada salah satu delegasi yang memang kuliahnya di Udayana. Dia bilang gini, Bil kalau misalnya jam 12 ada suara gamelan, tidur ya. Anggap aja nggak denger. Lah gimana? Aku kan jadi takut ya. Iya. Jadi kayak yang, jangan gitu loh bang, gue bilang kayak gitu kan. Terus Benar. dia bilang, iya tapi jam 12 aja katanya. Sebelum jam itu tuh ya mereka tuh cuma latihan, Latihan. katanya gitu. Tapi itu mungkin hal mistis mereka ya gitu.
Jadi ya itu yang aku rasain bedanya tuh kayak beda banget gitu. Iya. Terus kayak ya karena di sini juga kalau rumah kan kita jadi satu ya. Iya. Kayak jadi satu, benar kamar kita jadi satu. Kalau di sana tuh beda-beda. Kayak misalnya rumah yang ini itu ruang tamu. Yang ini tuh kamar. Kayak Gitu. Iya, jadi kayak beda-beda. Jadi gimana? Jadi setiap mau perpindahan posisi mereka harus keluar. iya, benar. Iya, Gitu. harus kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya itu kayak hal yang unik yang aku Dia suka unik sih, gitu. benar. Aku suka dan kayak mereka itu kan satu perkarangan rumah tuh gede banget. Jadi yang kayak satu keluarga, bener-bener satu keluarga tuh satu pekarangan rumah. Bener-bener. Jadi aku ngerasa kayak seneng karena di sana tuh orang-orangnya juga ramah. Iya. Bener-bener yang kayak Menyambut dengan hangat. aku tuh nggak expect yang sehangat itu loh, yang bener-bener setiap pagi aku dibikinin teh. Oh, iya. Bikinin teh. Yang kayak dibangunin yang kayak makan dulu yuk, Diingetin sarapan, ini, gitu. diingetin itu ya. Gitu. Seru banget. Jadi kayak seru, pokoknya seru banget di sana tuh. Aku betul-betul di layani. datangkan dengan hangat. Kayak bener-bener yang kayak kamu jadi anak aku nih dalam 2 minggu. Nah, Iya. kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Dan sampai sekarang aku masih kontakan sama induk semangku bahasanya, bapakku lah di sana gitu. Masih berhubungan. Baik ya, iyalah untuk tidak merusak silaturahmi. Iya, Mau benar. dimanapun kita bakalan tetap harus mengingat orang yang pernah menemani kita. Gitu. Iya, betul sekali. Jadi kayak di sana jam 10 ada suara gamelan yang mereka lagi latihan. Dibanding di Pinang yang jam 10 udah pada tidur. Iya, nah bener. Ya kan? Kayak aku ngerasa yang kayak aduh, aku bilang kayak gitu, aku Ini takut beneran ya. gak sih gitu? Sama ya kalau di sini kan kita setiap asar itu kan pasti udah ada ngaji-ngaji gitu kan. Iya. Di sana tuh beneran nggak ada dan Sepi gitu ya? dan nggak ada masjid. Bener-bener nggak ada masjid di Itu sana. bagian mana sih? Kok Jadi cara jadi bener-bener kita nyari masjid ya? dan Biasa- nih ini lucunya, aku tuh waktu itu Jumat kan, Ya. dan kayak itu kan laki-laki harus Jumatan, dan itu posisinya kami tuh mau turun ke kota. Terus tuh bingung nih, kami tuh mau sholat Jumat di mana nih yang lain gitu kan. Terus tuh dibilang sama ada namanya Beli Bram tuh bilang gini, ada kok satu tempat sholat katanya gitu. Terus aku kan berpikiran masjid ya, literally masjid gini. Kalau nggak musola. Iya, ternyata enggak. Jadi depannya tuh kayak mebel kayu, jualan kayu-kayu gitu. Belakangnya masjid. Kayak ngerti gak sih kamu nggak ada Hidden nggak gem ada kubahnya. banget. Iya, Hidden hidden gem gem banget. banget. Aku pas di situ kayak jujur janggal Jujur kayak gitu. janggal. Terus kayak beneran masuk, kayak aku yang pas masuk tuh heran, ini kemana? Katanya mau Ini sholat kemana nih. arahnya? Kenapa jadi tiba-tiba beli apa ini mebel kayak gitu kan? Ternyata di situ, dan itu emang udah ada kayak rame banget orang-orang Islam mungkin ya di Bali. Iya. Sholat di situ. Terus aku yang kayak wow, di sana tuh benar-benar iman aku tuh diuji banget Iya. nih kayak ya kamu mau gimana gitu. Kamu kalau misalnya di sini kan ada suara azan, di sana kan nggak ada gitu. Iya, Kamu iya. ada suara azannya, kamu kadang-kadang nggak sholat kayak Iya. aduh ya Allah, aku bilang kayak gitu. Tapi- Kalau di sana kita yang nyari, kita yang Iya, bener-bener usaha nyari iya gitu bener-bener gitu kayak ya. aku harus mencari Tuhanku kayak gitu. Di sana tuh kayak gitu. Gitu guys. Gitu, dan ya itu pengalaman sih yang Pengalaman. aku tuh bener-bener nggak expect, karena aku mikir ya Bali kan campur-campur ya orangnya Iya. ya. Mungkin karena aku Yang- ditaruh di pelosok mungkin Apalagi gitu. kita di Indonesia pasti kan mayoritas orang Islam. Iya, nah itu Jadi jadi otakku kayak, menurut otak kita tuh mikirnya kayak oh banyak nih musola setidaknya kan. setidaknya musola kecil-kecil nggak ada sama sekali. Aku yang kayak hah, bilang kayak gitu. Itu tuh beneran kayak di jalan tuh pura gitu. Pura itu kayak setiap desa, setiap banjar tuh beda-beda puranya. Jadi memang banyak banget. banyak jenisnya gitu ya. Itu tergantung keluarga atau tergantung dengan gimana? Itu tuh kayak aku nggak ngerti sih jujur. Aku nggak Leluhurnya pernah kali nanya. ya? Iya, mungkin leluhurnya kali ya. Aku kurang tahu. Soalnya di rumah mereka pun, di rumah orang-orang yang Bali ini tuh juga ada. Mereka tuh ada Di pura dalamnya. kecil lah gitu. Jadi unik, pokoknya di sana tuh unik, dan aku ngerasa kayak aku merasa kental banget nih sama kebudayaannya Iya. gitu. Jadi apalagi di sana tuh ada satu rempah-rempah, aku nggak tahu rempah-rempahnya apa. Iya. Cuman itu bener-bener yang kayak Menarik perhatian tajam banget ya? Iya, tajam banget rasanya. Aku nggak tahu, kayak di Iya. sini nggak ada deh. Ah, masa iya sih? Kan Iya. masih se-Indonesia tuh. Aku soalnya udah 2 kali nyoba nyari makan nasi Bali tau di sini, terus rasanya kayak biasa aja. Kayak Di sana enggak enak banget, dan itu tuh cuma 7.000. Kamu bayangin kamu kenyang makan Makan nasi apa tuh isinya? 7.000. Itu isinya kayak telur, ayam, ayam tempe. ayam suwir atau ayam? Iya, ayam suwir-suwir Oh, gitu. iya, Tapi iya. kayak 7.000, aku bilang.
nasi cekot ini apa gimana? Aku Di mikir Bali gitu. lagi guys, di Bali. Iya, Di dan mana di lagi Bali. guys jumpa di Bali? Jadi aku mikir, ini nggak akan keulang sih kalau misalnya kemarin aku mundur. Ya, benar-benar. Berarti itu hal yang berkesan banget lah ya. Banget. Jadi selama PPAP ada nggak hal yang sulit gitu untuk dijalani? Ada kendala gitu? Sebenarnya kendalanya tuh lebih ke aku yang masih belum terbiasa mungkin ya sama lingkunganku. Jadi di sana itu kan kami tuh setiap malam selalu ke satu rumah lah, satu rumah teman kami gitu. Dan itu tuh beda banjar, dan dari banjar satu ke banjar yang lain itu tuh jauh banget. Jadi aku kayak, Tapi kok di sana orang pada kuat jalan kaki ya? iya Ya kan? mereka sangat suka jalan kaki. Iya. Jadi kadang kalau pagi aku bawa motor tuh rasanya kayak gak enak, kayak kok ini orang jalan kaki semua ya, kok aku bawa motor gitu kan. Tapi aku nggak terbiasa karena aku bukan orang sana gitu. Nah terus tuh di sana itu kami tuh selalu rapat tiap malam. Kayak sebenarnya rasanya tuh kayak KKN kayaknya ya, aku kurang tahu ya. Soalnya belum KKN kita kan. Belum. Jadi kami tuh setiap malam tuh selalu rapat gitu. Rapat di rumah temanku ini, namanya Kak Widan sama Kak Ubay. Terus tuh di situ tuh kayak aku baru tahu ternyata orang-orang hebat kalau dikumpulin jadi satu itu semuanya keras. Dan itu kan logatnya beda-beda ya. Benar. Kayak kita kan kalau di Kempri itu ngomong tuh Kita kalau ya di udah. buku tuh kayak dari profesor, dari kayak gitu. ya kan menurut para ilmu. Iya, mereka tuh kayak gitu. Aku kan yang kayak Menurut jadi kan para semuanya penelitian. semuanya kan bawa program nih gitu kan. Aku mau ini nih, aku mau ini, program aku harus lolos kayak gitu lah bahasanya kan. Dan itu tuh beneran ego. Dan kamu bayangin di situ kan orang Kepri kalau ngomong biasa aja ya kayak kita kan. Kayak Lembut. ya lembut yang kayak ya udah aja Semarang-marang gitu. kita gimana sih? Paling kita merepet aja gitu lah kan. Nah, ini kan aku tuh jadi satu sama orang Kalimantan, sama orang Aceh, sama teteh-teteh Kuningan, terus ada orang teteh-teteh Sumatera, iya ada orang Sumatera Utara, ada orang Sulawesi, Gorontalo. Kamu bayangin ya, itu kan beda-beda semua ya logatnya. Jadi pas malam itu lagi pada ribut, kayak ribet lah pokoknya ribut yang masalah. Pokoknya aku maunya ini, aku maunya Sama-sama kayak debatin. gini. Iya, Iya, ya. programnya, aku maunya program ini segala macam gitu kan. Terus lama-lama awalnya nadanya biasa kayak orang ngomong kayak kita gini gitu kan. Lama-lama mereka pakai logat mereka, dan itu pertama kali aku dengar dari Sulawesi Barat, Calvian. Itu dia ngomong yang kayak menurut dia tuh biasa aja, tapi tuh nadanya kayak ngebentak gitu. Terus kayak itu benar jam 11 malam dibentak, aku kayak yang Kita kayak aku udah nahan nangis gitu kan. gini kayak astagfirullahaladzim, ini gimana ya gitu. Aku salah apa ya? Aku kena nggak ya gitu. Terus kayak yang satu yang dari Sumatera Utara udah yang kayak ya Allah itu kayak aduh itu ribut, Pak, yang malam itu ribut banget gitu. Dan aku tuh ngerasa itulah kesulitanku aku untuk gimana ya kayak menerima diriku di situ gitu kan, karena aku nggak terbiasa dengan benar-benar karakter Melayu Indonesia yang terlalu Nusantara ini gitu kan. warna-warni guys. Tapi Kita harus menghargai aja sih yang Mm-mm. penting. Tapi ya kayak dari situ juga kami saling belajar lah gitu kan, untuk memahami bahwa kami itu beda-beda tempat nih ya, pendapat, beda provinsi, beda cara ngomong gitu. Jadi nggak semuanya bisa diikutin gitu. Dari situ juga belajar gimana cara kontrol ego. Iya, bener, kontrol bener. emosi. Jadi sebenarnya itu adalah kesulitan yang aku syukuri gitu. Dari situ tuh aku ngerti kayak setiap aku tuh mau nangis, kakakku, aku kan ada Kabina tuh selalu, Kasela tuh selalu bilang gini, wajar lah Bil kalau misalnya pada marah-marah, ya kan ini orang-orang hebat gitu. Terus aku mikir maksudnya apa Kak? Ya mereka punya cara pikir mereka sendiri, makanya mereka dibilang hebat kayak gitu. Ya kalau misalnya kita orang yang sosok ngikut-ngikut aja ya dari awal udah selesai. Karena nih, mereka Bil, punya katanya. pendirian, punya suatu punya prinsip, punya prinsip yang kekeh banget. iya, ya dan kan? kayak aku, pokoknya kalian tuh harus ikut aku gitu. Iya, Aku nggak bener. mau ngikut kalian yang kayak gitu. Dan itu tuh Dan cukup menurut lama. aku ini bener masih gitu kan. Bener, jadi agak capek bentrok-bentrokan sama Iya, egonya bener. gitu. Tapi itu kesulitan yang aku syukuri lah sebagai Iya. bocil di situ kan. Bocil. Bocil kematian Bocil kata orang. kematian, guys. Jadi sebenarnya itu bisa membantu kita untuk cara memilah emosi, Iya, kontrol ngontrol ego emosi. gitu-gitu. Mm-mm. Apalagi kita kan berbeda-beda suku, tapi kita masih tetap menghargai satu sama lain. Nah, jadi program PPAP ini Mm-mm. ada berpengaruh nggak ke kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau dibilang ada tuh ada banget. Mm-mm. Aku tuh kan orangnya nggak pekaan ya Iya. orang.
karena program ini tuh gimana ya, kayak mendorong kita sebagai seorang pemuda gimana sih memberikan impact ke orang-orang yang ada di pelosok daerah. Dan kita tahu kalau misalnya Kepulauan Riau ini kan terdiri atas pulau-pulau dan banyak banget pulau-pulau yang masih belum tersorot nih, gitu kan. Benar-benar. Jadi dari situ tuh aku tuh belajar untuk lebih peduli, lebih peka gitu. Aku tuh awalnya nggak terlalu punya jiwa aktivis banget lah gitu kan. Karena aku juga dari dulu tuh kalau mikir tuh ya udah yang pasti-pasti aja lah gitu kan. Terus setelah dari situ tuh ngerasa kayak oh rasanya untuk membantu orang tuh enak loh gitu. Aku tuh punya apa ya, satisfied sendiri, kayak kepuasan sendiri setelah ngikutin PPAP itu gitu. Dan juga ya benefitnya paling aku tuh punya temen jadi banyak banget yang kayak aku ngerasa aku di Indonesia tuh dimanapun aku singgah aku ada temennya. Bisa aku bisa hang di situ. Kayak aku bisa hang out, misalnya aku ke Aceh aku ada Kabina, kalau ke Kalimantan aku ada Kasela kayak gitu. Seru banget. Jadi seru banget, literally kayak seru banget. Jadi aku ngerasa bener-bener apa ya, dibentuk lah, walaupun itu cuma 2 minggu aku dibentuk jadi pribadi yang jauh lebih menerima keadaan apapun itu gitu. Kayak kondisi kayak ya di sana nggak ada masjid lah yang ini yang berantem lah gitu kan. Jadi aku harus menerima semua nih di gitu. situ tuh dalam 2 minggu tuh berasa campur aduk banget tuh. Banget. Campur aduk. Jadi kayak gimana kita harus menempati hati kita dengan perasaan yang lebih tenang. Udah tenang aja lah, gimana ridho aja deh gitu. Jadi apalagi kita di situ sebagai masih kecil ya. Iya, kecil lah bahasanya. Mau bocil. ngomong takut kurang ajar. Kayak bagaimana ini? Mau banyak ngomong nanti kena nih gitu kan. Aku sebenarnya saya juga ada pendapat. Iya. Bener, aku juga gitu. Tapi kayak aku mau ngomong ini, cuman takut dibilang kurang ajar aja. Jadi oke, yaudah kita tahan aja guys egonya gitu. Jadi selama PPAP ini kan udah ada teman atau jaringan baru. Itu menurut kamu berdampak nggak untuk masa depan kamu? Pastinya berdampak, karena bukan karena gimana ya bahasanya, karena dari mereka aku tuh seneng karena mereka ini orang-orang hebat tau. Dan mereka tuh sangat suportif, yang kayak semisal aku tuh sering hari ini misal ada pembukaan apa gitu, misalnya duta gitu kan, itu mereka tuh pasti nge-tag di grup, kayak kami ada grup kayak PPAP gitu kan. Iya, paham. Kayak ayo ikutan, dan kayak setiap aku melihat sosial media mereka gitu kan, karena mereka relasiku, salah satu hal yang berdampak tuh ya di diriku sendiri. Aku tuh jadi termotivasi untuk lebih bahkan daripada mereka. Jadi gitu. kayak kejaran sama mereka kan, walaupun kayak, mereka kayak umurnya jauh banget dibanding kita. Bener, aku ngerasa kayak aku harus kejar nih prestasi-prestasiku lagi, nah kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang relasi, salah satu impact dari relasi itu sendiri ya itu buat diriku gitu. Aku ngerasa ya sebagai Gen Z yang kemudian kadang mood kadang nggak mood gitu kan. Jadi kayak kalau ngeliat SG mereka tuh kayak kok dia tiba-tiba jadi CEO gitu, kita kan mau jadi CEO gitu. Jadi itu sih salah satu impactnya gitu. Itu sih, seneng sih aku. Ada lagi impact yang lain ke teman-teman yang untuk kamu yang dalam 2 minggu itu menurut kamu dekat, terus sekarang pisah? Mungkin itu sedih banget. Aku 2 minggu itu berasa berarti loh guys. Tapi sumpah memang 2 minggu, kami tuh ngerasa itu tuh 2 minggu. Terus pas hari terakhir tuh pada ngomong ya kayak kok nggak sebulan sih, ya kok nggak sebulan sih gini. Terus kayak Kasela itu beneran, Kasela kan ya bahasanya maaf ya Kasela paling tua ya gitu kan. Jadi dia bilang gini sama aku kayak ya kalau kita sebulan Bil, kita nggak akan pernah tahu rasa sayangnya bakal kayak gini apa enggak, karena udah banyak konflik kan katanya. Terus aku kayak ya juga ya gitu. Dan memang malam itu kami deep talk. Jadi kan aku tuh udah kebagian kamar yang memang ada living roomnya. Jadi semua itu aku ajak abis dari Kuta, kan mereka pada jalan-jalan tuh kan pas di Baduy, apa sih? Di Kuta. Bali dong. Di Kuta gitu kan, daerah Kuta, aku lupa namanya apa. Nah terus ngumpul nih di ruangan gitu. Itu akhirnya semua nangis banget, karena ngeluh, kayak ngeluh gitu, memberikan apa sih yang aku rasain, dari yang kesel, marah, itu semua ada dalam situ. Jadi aku ngerasa kayak, awalnya tuh nggak mau nangis-nangis banget, aku ngerasa kayak 2 minggu sih kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ya karena udah harus melepaskan benar-benar emosi dan emang dibilang gitu kan waktu itu kalau nggak di sini mau di mana lagi. Terus aku kayak yang aduh sedih banget ya, kayak iya lagi di mana ya gitu kan.
Terus ya udah benar-benar malam itu sampai aku tuh nggak tidur tuh, aku tidur di pesawat. Jadi itu benar kami tuh deep talk dari yang kayak sebenarnya ada yang kesal sama aku kesal sama yang ini kayak gitu tuh semuanya diomong Keluar gitu. tuh semua. Iya, berdebat nggak apa-apa, yang penting selesai di hari Iya, itu. Dan itu benar. benar nangis, pelukan semuanya, yang kayak makasih ya gitu. Dan memang cukup kehilangan ya. Jadi Iya. kayak aku ngerasa apalagi Kabina, karena Kabina tuh roommate aku kan yang satu kamar sama aku. Berarti yang dekat sama kamu Kak Bina sama Kak Iya, Sela. Kabina tuh yang dari Aceh. Terus Kak Sela? Kalau nggak salah dari Kalimantan Tengah. Salah, kok tengah sih? Timur. Yang Kalimantan Tengah itu Kak Ubay. Jadi ngerasa kehilangan karena Kak Bina ini dia kan selalu bangun tuh pagi banget jam 4 gitu kan. Sedangkan aku Dia tuh kayak suka mother telat. of group nggak sih? Iya, bener mother of Bener group. kan? Aku ngerasa kayak bener banget. Jadi kayak aku ngerasa kehilangan kayak aduh biasanya aku dibangunin nih jam segini gitu kan, kayak biasa aku dibangunin kayak dek sholat subuh dek kayak gituin kan, tapi ini kayak nggak ada. Jadi aku ngerasa Mother of the group tuh berpengaruh banget tau guys. Jadi kayak beneran kayak kita harus on time, beneran kayak Kak Bina tuh ya adek mbak mandi jam berapa kayak gitu. Dia marahnya marah disiplin dan itu marah yang bisa kita terima. Iya, kayak adek udah kita bungkus aja kita makan di sana, padahal di sana tuh pada ngaret. Iya. Tapi kami kayak gak bisa deh, kita harus on time, biar aja mereka gak on time kayak gitu. Dan itu tuh ya ngebentuk lah dikit-dikit ke diriku gitu, yang ya biasa lah kita suka ngaret kan. Benar. Terus ya kehilangan karena aktivitasku yang seharusnya paginya aku udah ngumpul di rumahnya Kak Ubay, di rumah ketua, aku harus udah brainstorming nih, aku harus bahas apa program apa, itu semua hilang. Kayak aku ngerasa aduh alurku udah mulai kuliah lagi pagi, pulang lagi sore kayak gitu. Lagi repeat Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi aku ngerasa sedih karena aku harus meninggalkan itu semua di sana. Benar. Dan ya 2 hari setelah itu masih rutin video call, bener-bener video masih call nanya kabar rame-rame. satu sama lain. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang, Sampai kemarin terakhir pas lebaran kami video call, itu pada maaf-maafan, pada kayak cerita-cerita lagi gitu. Dan kami juga masih saling mengapresiasi apapun yang kami dapatkan gitu. Either aku sebagai adik atau mereka sebagai kakak gitu. Itu semuanya masih sangat amat diapresiasi. Bahkan ulang tahun pun masih diucapin gitu. Enak banget. Jadi dari jauh-jauh kota tuh ya. Aku ngerasa kayak itu keluarga banget sih. Keluarga banget ya. Terus ada lagi yang kamu bilang pertukaran mahasiswa ke Cina. Itu gimana tuh? Aku mau denger ceritanya gimana. Kalau Kok bisa kayak ada prosesnya atau memang baru dapat banget? Itu ada prosesnya. Kemarin tuh aku sempet disuruh bikin kayak motivation letter. Sama juga kayak misalnya kita mau bawa apa sih gitu. Nah, since aku ini anak HI ya, jadi aku tuh kayak muter otak apa ya yang bisa aku bawa gitu kan. Terus waktu itu lagi aku lupa ada satu olahan di Cina dari rumput laut yang unik. Tapi aku lupa, kalau nggak salah aku tuh kayak gelas dari rumput laut yang bisa diminum. Jadi aku kayak pengen mengaplikasikan itu. Jadi sekarang ya aku kalau misalnya belajar di sana itu yang aku bawain. Sama ya fun fact buat teman-teman atau pemirsa di rumah, Kepri ini sister city-nya tuh Fujian, salah satu provinsi dari Cina yang tempat aku datengin gitu. Dan itu tuh kayak poin plus banget. Dan aku seneng aja gitu kayak pelajari kota sendiri ya. Nah setelah itu baru ya udah administrasi dan juga itu tuh aku tes TOEFL. Kan aku nggak pernah tes TOEFL ya. Pernah tapi kayak yang gratis-gratisan tuh kan banyak kan. Nah terus aku kayak tes TOEFL itu 2 kali. Pertama itu cuma 400-an. Terus aku ya aku harus belajar, pokoknya aku harus memaksa diriku gitu kan. Ya jadi jebol lah 500 gitu. Nah itu TOEFL, itu syarat TOEFL. Sebenarnya tuh juga ada syarat HSK kayak sertifikat Mandarin dan segala macam gitu kan. Dan itu tuh dan kamu sempat les Mandarin berarti? Aku sempat les Mandarin, tapi aku juga tuh kayak lagi dulu waktu SD aku ngeles Mandarin kayak cuma sebatas 1 sampai 10. Pasti kamu kayak yang aduh aku nggak mau. Aku tuh kalau misalnya belajar yang apa sih pingin ya? Iya, naik, turun, datar. Iya. Nah, itu aku kayak nggak kuat aku. Itu yang aku pelajarin lagi. Iya, jadi dah habis itu udah kan masuk semua, berkasnya segala macam. Dikasih tahu dan itu tuh beneran posisinya aku tidur siang. Aku tuh kayak gitu ya, kayak aku tuh kalau yang kayak kamu bilang ya kerjain lupakan gitu, datang kerjain lupain ya gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan. Terus pas masuk email aku tuh langsung ditelepon sama partner tuh kan Bang Zidan, langsung kayak adek lolos gak kayak gitu kan. Terus aku cek ternyata aku lolos.
Terus aku nangis di situ kayak, hah, aku ke Cina kayak gitu. Beneran kan nih gitu ya? Iya kayak, iya apa ini prank kah kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, oh ternyata iya aku lolos gitu. Terus ya udah aku berangkat ke sana dan mungkin ya karena kemarin juga lagi efisiensi jadi cukup singkat, sama juga kayak 2 mingguan juga. Oh 2 mingguan juga rasanya. Agak sedih sih sebenarnya. Bener. Karena menurutku Cina tuh banyak yang harus Explore. Iya banget sumpah. karena mereka kita lewat jalan aja ada sesuatu motif aja itu ada artinya tuh dalam banget. Setahu aku tuh gitu. Mereka tuh kayak dinding-dinding mereka tuh semuanya tuh kayak ada, aku nggak tahu ada sih artinya. Iya ada artinya gitu. Dan budayanya memang kalau di Fujian sendiri kental banget, sama kayak di Kepri. Dan aku ngerasa kayak iya dari struktur wilayahnya juga mirip kayak Kepri gitu. Terus ya udah aku lolos. Itu sempat agak ribet karena aku ngurusin paspor. Jadi kayak itu agak pontang-panting ya, karena paspor kan kita harus dari jauh-jauh hari gitu kan. Dan emang harus cepat selesai waktu itu. Terus ya udah pas pre-departure sebelum berangkat itu kan sempat kayak mentoring. Itu kan mentoring ketemu ya, maksudnya kayak kita ngeliat tuh orang-orang yang diutus gitu. Kayak dari UI, dari UB, dari BINUS gitu kan. Jadi aku tuh agak ngerasa insecure gitu. Yang paling tinggi lah ya. Iya. Terus kan aku tuh kan ngikut diem aja ya, karena aku tuh beneran yang kayak aduh aku bisa nggak ya ini gitu, kayak aku takutnya nanti di sana aku jayus nih, aku aneh nih ngomong sama teman-teman dari Cina misalnya gitu kan. Terus tuh kayak turns out sebenarnya enggak, justru mereka yang dari univ unggul ini sangat merangkul kami gitu, dan aku tuh seneng di sana. Jadi kayak ya udah, jadi selama di sana ya mereka sih memang lebih interaktif gitu kan. Mereka yang sangat amat gimana ya, kayak enjoy the moment banget. Benar-benar mereka nggak peduli nih teman-teman dari Cina ngerespon apa enggak. Yang penting aku ngajakin ngobrol. Nah mereka tuh kayak gitu. Sedangkan aku kan nggak bisa ya. Aku kayak kita didiamin aja, dilirik aja kayak udah overthinking kan. Salahkah aku? Nah karena mungkin mereka terbiasa gitu kan, emang kebanyakan juga anak-anak HI waktu itu. Jadi mereka yang kayak ya udah, mereka easy going banget. Terus aku ngerasa kok bisa gitu, kok nggak bisa ya Allah kayak gitu kan. Terus 3 hari, ya udah 3 harian gitu baru udah mulai terbuka nih. Aku udah mulai terbuka. Terus kayak ya ternyata seru mereka gitu. Cuman akunya aja sih yang agak waktu itu ngerasa kayak aduh aku bisa nggak ya karena gitu. masih jaim nggak sih? Ngerasa Iya, kayak masih jaim banget gitu, masih malu-malu. Jadi ya gitu. Terus ya udah aku ngejalanin program di sana. Kami ada mengunjungi beberapa tempat. Nah itu kayak cukup capek karena dari minggu pertama itu kan Indonesia segmen kan. Jadi itu aku harus ke Bandung, terus ke Semarang sama Jakarta. Jadi satu hari itu aku tuh beneran yang kayak pas sampai itu tuh untungnya aku datang sehari sebelum acara. Pas acara datang itu kan langsung check in tuh segala macam. Istirahat tuh beneran kayak cuman 2-3 jam. Setelah itu langsung pergi lagi kami ke Monas. Jadi kayak karena ngajak teman-teman dari Cina nih, jadi ke Monas gitu kan. Ke Monas, ya udah abis itu pulangnya itu langsung pulang. Kami ke katedral. Kejar jam tayang banget tuh. Iya, bener. Ya Allah itu kayak kejar-kejaran banget, sampai banget. Terus ya udah, abis itu pulangnya baru makan malam segala macam dari sediain gitu kan. Nah besokannya tuh pergi lagi, perginya langsung ke Bandung. Jadi beneran kayak packing. Kayak aku tuh kayak ngerasa kayak cuma numpang lewat aja nggak sih? Bener, kayak cuma numpang lewat gitu. Kayak capek, jujur harus packing kayak oh ya besok kita ke Semarang, besok kita ke Bandung gitu. Itu kayak bener-bener aku ngerasa packing ulang. Iya harus packing ulang. Terus belum lagi kita harus nyuci, kita harus laundry gitu. Itu agak ribet karena pindah-pindah tempat kan gitu. Dan setelah Indonesian segment, awalnya teman-teman dari Cina tuh masih jaim. Mungkin mereka merasa kayak ya mereka takut salah tingkah aja gitu, takut salting gitu ya. Jadi pertama kali mereka datang itu sebenarnya kami agak malu. Jadi kan mereka datang tuh pakai bus ya. Terus mereka tuh semua di atas gini ngeliatin ke jendela. Itu kami tuh pada dada-dada yang kayak hai gitu, welcome. Tapi mereka mukanya kayak gitu. Jadi aku kayak freak banget sih. Iya kayak aduh, ya kita cringe gak sih kak, kayak gitu kan. Pantas gak sih hai gini gitu. Terus itu masih asing tuh, masih beneran apa ya bahasanya, masih belum ada ngomong beradaptasi. Gimana. Iya, aku tuh ngerasa kayak aduh gimana ya ini, masa kayak gini gitu kan gak asik ya gitu. Ternyata ya memang mereka tuh merasa salting nih, takut salah tingkah gitu kan. Udah lama-lama karena kami sering bareng-bareng dan juga satu momen yang aku suka di sana, aku kan ulang tahun. Tapi dirayainnya tuh kayak hari terakhir pulang itu tuh tanggal 12 kan.
pas aku ulang tahun. Pas banget aku ulang tahun. Tapi itu kan jam pulang waktu pulang gitu. Jadi aku dirayainnya pas di Indonesia segmen. Seru banget. Seru banget sih, itu aku nggak nyangka aku lagi makan. Dengan kawan-kawan yang yang ulang tahun juga. Beragam macam di situ ngumpul untuk merayakan ulang tahun. Iya, nah itu tuh dirayainnya tuh gak cuma aku. Jadi itu ada Kak Ivana, ada juga yang dari China 2 orang twins gitu, singkatan kembar. Jadi bener lagi makan. Aku nggak tahu apa-apa dong, kayak aku makan macam gitu. Terus tuh tiba-tiba Mas Jose datang membawa troli gede yang isinya tuh kue besar karena kan kami berempat ya ulang tahunnya. Banget ya, iya, kue besar gini, bolu gitu kan. Terus kayak yang dia manggil hi everyone gitu, kayak since teman kita ada yang ulang tahun katanya, please welcome. Terus dia manggil tuh nama aku, terus yang kayak aku nge-freeze dulu kan, kayak ini bener aku tah kayak gitu. Terus tuh gak lama kakak Prisya langsung yang kayak Bil itu dipanggil Bil kayak gitu-gitu. Terus aku berdiri, terus kayak ya karena mereka ulang tahunnya sama di minggu ini kayak gitu, misalnya kayak di 2 minggu tersebut, ya udah jadi kita rangkum ulang tahunnya di hari ini. Jadi bener kayak itu kami tiap keliling berempat. Dan aku ngerasa seneng banget gitu, kayak nggak expect aja sih dirayain gitu kan. Dan dari situ ternyata makin deket nih, makin akrab sama teman-teman dari ITD, kakak-kakak dari ITD dan segala macam gitu. Dan ya memorable banget sih jujur di sana. Aku seneng. Di Cina juga aku seneng banget. Aku di sana mabuk teh. Jujur di sana tehnya banyak banget. Benar banyak macam jenis teh. Dan kayak kita kan minum teh obeng ya guys ya. Bener. Teh obeng gitu. Ini enggak. Ini tuh kayak teh beneran teh pahit. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah. Dan itu rasanya hampir sama tapi namanya beda-beda. Bener, ya kan? Bener. Ada rasanya black tea lah, rough tea lah gitu. Jadi aku ngerasa kayak, aduh tapi ini kok sama aja. Beda-beda gitu. tipis aja itu. Terus itu tuh beneran kalau misalnya kita datang kemana gitu, ke warung aja, itu disuruh nyobain. Kami ada teh baru loh kayak gitu. Kamu mau coba nggak kayak gitu? Beneran yang kayak aku kemanapun minumnya teh. Jadi di titik aku udah muak sendiri kayak, aduh stop nggak? Iya, pulang ke sini aku langsung minum Milo, saking aku kangen susu kayak gitu. Ngindo banget lu. Karena aku takut kan di sana, karena juga ada beberapa hal yang ilegal lah untuk kita gitu. Seru sih. Jadi culture shocknya di situ ada banyak atau satu aja gitu? Tentang orangnya atau tentang keadaannya kah gitu? Sebenarnya kalau culture shock sendiri itu mungkin kebanyakan di Cina ya. Karena kalau di Indonesia kan kita taunya sama aja lah Indonesia gitu. Apalagi kita setanah sebangsa. Iya, paling ya kebudayaannya lah yang beda gitu kan. Nah pas di Cinanya sih, ini aneh sih. Cuman ya Allah maaf. Jadi di sana itu kan gak ada bidet. Kamu tau gak sih kalau kita misalnya buang air kecil, itu kan ada ininya kan, bidet. Nah, sana tuh gak ada. Oh iya, pantas beberapa waktu aku lihat di FYP aku, itu memang harus nyediain bidet sendiri. Iya, bener. Dan aku tuh gak kepikiran hari itu kan. Itu culture shock, paling culture shock yang aduh ini gimana gitu. Tisu tuh juga kadang tuh habis, beneran kayak habis dan gak sempat di-refill. Iya. Terus aku kayak yang gak jadi. Aku beneran yang kayak aku lebih baik nahan daripada aku harus pipis di sini gitu. Pusing sendiri. Iya. Jadi aku kayak yang ya udah. Tumbler kamu nggak bawa tumbler? Tumbler aku bawa. Nah untungnya aku bawa tumbler, masih aman lah gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya setiap saat sayang dong airku gitu. Dan kami tuh emang dapat tumbler kayak dari ininya sendiri, programnya sendiri. Untuk pembekalan lah ya. Nah terus tuh aku kira kan itu berhenti di maksudnya kayak di stasiun atau segala macam, ya udahlah itu kan tempat umum gitu kan. Ternyata di hotel juga sama. Jadi aku kayak yang ya Allah ini gimana? Jadi aku harus bagaimana? Iya, jadi kayak yang ini gimana? Aku udah nggak ngerti kali. Aku kayak ya udahlah gitu. Jadi sebenarnya itu aku tuh jadi nampung air pakai kayak gelas gitu. Kan kita dikasih kayak gelas buat kumur-kumur. Aku nampung air itu. Jadi ya supaya aman aja sih gitu kan. Jaga-jaga ya. Gitu. Itu sih culture shock yang paling culture shock. Paling kalau kebudayaan juga mereka luar biasa sih. Luar biasa banget. Effortnya luar biasa. Beragam banget sama seperti Indonesia ya guys. Setiap pulau tuh beda-beda. Beda-beda yang diberikan kayak gitu. Dan vibes-nya juga beda banget gitu. Udah sih. Seru banget ya. Keliling-keliling banget nih anaknya. Jadi ada pesan atau motivasi nggak untuk orang yang lagi nonton podcast kita?
Kalau pesan sih apa ya? Kalau aku sendiri kadang tuh kita ngerasa misalnya kita udah capek ini, terus kita ngerasa kayak oh yaudah aku udah cukup hebat nih gitu. Aku tuh selalu bilang sama orang-orang sekitar aku, buat sesekali jangan lupa buat nunduk ya. Benar. Teman-teman yang di rumah, apapun yang udah kalian ambil, yang udah kalian raih gitu, entah itu sedang berproses atau sedang mencoba lagi atau bahkan sudah berhasil, jangan lupa buat nunduk. Merendah. Iya, harus merendah Benar-benar. in this economy. Bisnis ekonomi. Oke, terima kasih semua yang udah nonton podcast Duduk Bersama kami. Saya Karin dan Abil. mengucapkan selamat jumpa.